Semangat pagi. Saya ingin berbagi dengan Anda hal yang saya syukuri tentang sumber air di rumah kami. Kami memiliki sumber air di Pulau Batam berasal dari air hujan yang ditampung di dalam waduk, bukannya dari air tanah. Jadi selama di Batam saya sangat merindukan air di rumah kami di Bandung. Karena di sana orang tua saya mengebor tanah cukup dalam sehingga dapat menemukan air tanah dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan saya pun rindu kepada sumber air yang pernah saya rasakan di Manado ketika berada di kampus misionaris. Jadi puji Tuhan, air di sana bisa langsung diminum, air yang bersumber dari tanah. Dan rasanya sangat segar sekali. Saya juga pernah mengalami air yang memang ditampung dari air hujan juga. Itu saya rasakan di salah satu desa di Pulau Bali bagian timur di Kecamatan Karangasem, salah satunya di Desa Buanagiri. Karena daerah di sana sempat mengalami bencana yaitu meletusnya Gunung Agung, saya cari informasinya sekitar tahun 1963. Letusan tersebut menyebabkan tanah itu lavanya mengeras sehingga sangat sulit untuk mengebor sampai ke dalam tanah dan tidak dapatkan air minum yang baik. Sehingga warga di sana masing-masing hampir memiliki daerah tampungan air, menampung air hujan. Dan air hasil endapan itulah yang digunakan untuk kegiatan sehari-hari. Tidak jauh beda yang kami rasakan di sini, sama-sama air hujan. Namun, karena pemerintah sudah menyediakan sistem untuk mengolah air tersebut, baik menggunakan kaporit yang biasa kita kenal. Dan kaporit ini dengan jumlah tertentu yang sudah disesuaikan akan membunuh bakteri-bakteri dari air hujan tersebut sehingga masih dalam kategori aman untuk digunakan. Permasalahannya di rumah kami adalah salah satu keran di toilet kami, jika saya membukanya pertama kali dalam hari itu, maka air yang keluar akan berwarna kuning kecoklatan. Itu tapi volume pertama saja. Jadi biasanya kami harus tampung dulu air yang pertama kali keluar karena berwarna dan kami buang, lalu sisanya kami gunakan karena setelah itu mengalirlah air yang bening. Dan permasalahan yang kedua adalah keran kami di dapur. Jika saya membuka airnya dan menggunakannya, biasanya untuk mencuci piring dan lainnya, maka setelah itu saya akan tampung airnya di dalam baskom. Karena saya harus bersiap-siap, berjaga-jaga jika sewaktu-waktu air tidak mengalir. Karena memang ada kalanya kami mengalami situasi tersebut. Jadi hampir setiap rumah sudah sedia untuk menampung air. Dan air endapan ini ketika esok hari saya gunakan, saya akan merasakan bahwa di dasar baskom itu sangat licin. Itu artinya mungkin air itu memiliki banyak endapan-endapan lumut. Saya masih bersyukur saya masih memiliki air, karena saya pernah rasakan situasi tidak memiliki air itu sungguh menyusahkan. Mari kita syukuri sumber air yang kita miliki di rumah tangga kita masing-masing. Karena masih ada sahabat-sahabat kita di tempat-tempat lain di Indonesia yang kesulitan mendapatkan air bersih. Mari kita syukuri dan kita doakan agar mereka yang berada di tempat-tempat yang kesulitan air boleh mendapatkan solusi untuk hal tersebut. Mari kita bersyukur, mulailah dari hal-hal yang sederhana, yaitu hal-hal yang kecil. Baiklah, bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 28 April berjudul Penebusan oleh Kekayaan Kasih Karunia Allah. Ayat intinya tertulis di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7 dan 8. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Mari kita dengarkan penjelasannya. Ia, Kristus, datang untuk meninggikan dan mempermuliakan kuasa pikiran kita, sehingga usaha kita di dalam hidup ini tidak salah arah dan hilang. Tuhan Yesus datang untuk menguatkan setiap orang yang tekun, menyelidiki kebenaran. Ia datang untuk menyatakan Bapa. Ia tidak akan membiarkan apapun untuk mengalihkan pikirannya dari pekerjaan besar, untuk memulihkan peta moral Allah dalam manusia.
Dan kita harus melihat bahwa pekerjaan yang besar dan penting bagi kita ialah menerima rupa ilahi itu, menyediakan suatu tabiat untuk hidup yang akan datang. Kita mesti mempergunakan kebenaran surga untuk penggunaan khusus dalam hidup yang berguna. Dan bolehlah kita membawa semua kekayaan pengetahuan yang memberikan kepada kita kepantasan untuk kehidupan yang sebanding dengan hidup Allah. Pengetahuan tentang Allah adalah setinggi langit, seluas bumi. Hanya orang-orang yang membaca Alkitab sebagai suara Allah yang berbicara kepada mereka yang merupakan penyelidik yang benar. Mereka belajar, mereka menyelidiki harta yang tersembunyi. Mereka membukakan pengertian dan hati untuk menerima, dan mereka berdoa meminta anugerah surga, supaya mereka boleh mendapat persediaan untuk hidup yang kekal pada hari kemudian. Sementara obor surgawi ditaruh dalam tangannya, manusia itu melihat kelemahannya sendiri, keadaannya yang tidak berdaya, keadaannya yang tiada berpengharapan. Kalau memandang kepada dirinya untuk kebenaran, ia melihat bahwa di dalam dirinya sendiri tidak ada apapun yang akan merekomendasikan dia kepada Allah. Ia memohonkan Roh Suci, wakil Kristus, untuk menjadi penuntunnya yang tetap, memimpin dia kepada segala kebenaran. Semua pengetahuan yang diperoleh dalam hidup percobaan ini yang akan memantaskan kita menjadi teman-teman orang saleh dalam terang, itulah pendidikan yang benar. Itu membawa berkat kepada diri kita sendiri dan orang-orang lain dalam hidup ini dan akan menjamin bagi kita kehidupan yang kekal yang akan datang dengan segala kelimpahan kekayaannya yang tidak akan binasa. Kristus mempunyai suatu rumah perbendaharaan penuh dengan karunia yang indah-indah untuk setiap jiwa. Aplikasi bagi kita hari ini, mari kita terus membaca firman Tuhan, terlebih memohonkan tuntunan Roh Kudus. Karena di akhir zaman ini kita sangat memerlukan roh hujan akhir, yaitu karunia roh yang akan dicurahkan bagi setiap umatnya untuk siap menghadapi tantangan-tantangan di akhir zaman menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Slogan kita awali hari ini dengan renungan pagi. Saya terus mengajak kepada kita semua, mari kita gunakan waktu-waktu kita yang berharga untuk berdoa. Ada banyak sekali hal yang dapat kita doakan, dan kita akan mengalami kuasa doa. Hal itu sudah saya rasakan, terlebih kemarin malam ketika saya mendapatkan jadwal untuk menyampaikan renungan di Minggu Sembahyang Penata Layanan Jemaat kami. Sambil saya menyampaikan materi pembahasan tersebut, saya pun turut diberkati dan diubahkan serta dinasehati. Firman Tuhan menasehati kita agar apa yang kita putuskan dan kita lakukan benar di hadapan Tuhan. Dan melalui doa, kita dapat memohonkan pengampunan kepada Tuhan. Karena Alkitab katakan, Tuhan akan mengampuni kita jika kita sudah mengampuni orang lain. Dan di dalam doa juga kita menyadari bahwa orang-orang yang telah berbuat kesalahan kepada kita pun layak untuk diampuni, seperti kita yang berdosa layak mendapatkan pengampunan dari Tuhan yang begitu pengasih. Dan jika ada di antara Anda yang ingin turut didoakan, mari tuliskanlah usulan doa tersebut di dalam kolom komentar di bawah ini, dan saya akan turut mendoakannya. Saya berharap setiap usulan-usulan doa yang sudah disampaikan akan mendapatkan jawaban Tuhan yang terbaik bagi kehidupan Anda sekalian. Terima kasih banyak. Mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita esok hari. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.